Wahid Irnin Talasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insight? Seperti biasa ketemu lagi sama host ganteng dan rupawan. Siapa lagi kalau bukan Sahil Mulahela. Wih. Seperti biasa kita kalau udah datang di podcast Insight itu berarti kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan mengulik seorang narasumber. Dan yang dikulik ini adalah segala sesuatu tentang kehidupan. Apapun yang bisa kita obrolin, kita akan obrolin di sini. Tapi yang jelas, yang kita obrolin ini akan ada nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Dan itu yang harus kita bisa petik dari acara ini. Cuma yang paling penting adalah kalau ada perbedaan, jangan pernah apa? Baper. Bagus teman-teman Insight. Nah, hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa ya. Yang jelas dalam kita memulai acara hari ini jangan lupa untuk membuka mata, buka hati dan juga buka pikiran karena di situ ilmu akan datang. Beliau yang sudah hadir di studio bersama saya hari ini adalah seseorang yang sangat baik hati, ramah, tidak sombong. Pokoknya mantep banget ini orang. Beliau adalah seorang mu'alaf dan beliau ini menjadi bagian dari sebuah asosiasi yang menaungi para mu'alaf. Dan suka sekali berbagi kebahagiaan juga. Langsung kita sapa, ini dia Kohani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kohani? Alhamdulillah sehat. Waduh, senyumnya luar biasa menawan loh. Kesibukan apa kok sekarang kok? Ya sekarang lagi sibuk ngurus untuk menderita COVID, Kus Al-Hindi setiap hari. Oke. Ya, ngirim-ngirim juga, packing, impor. Oh itu treatment gitu? Bukan, itu ada di hadis Bukhari 5260 mengenai. Jadi kita pikir ini apa yang bisa kita lakukan di tengah COVID. Kita masuk Islam karena kita percaya dan kita yakin dan sudah terbukti Islam itu solusi. Oke. Apa solusi yang Islam kasih untuk COVID ini? Nah ternyata Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari 5260, gunakanlah Kus Al-Hindi atau Kus Bahri untuk mengobati 7 macam racun penyakit pernafasan termasuk diantara radang paru. Radang paru itu kan pneumonia. Ya, berarti COVID ini pneumonia. Nah baik kita coba udah kita impor, lalu kita udah bagikan selama sebulan lebih ini. Nah ini kalau bisa di shoot, ini ada sekarang di saya ada 600 lebih yang sembuh. Oke, nah ini nanti kita kayaknya harus bahas ini lebih lanjut lagi. Tapi nanti di bahasan tersendiri nih kayaknya seru nih. Ini pasti seru. Cuman kita pengen tahu dulu nih sebenarnya awal ceritanya Kohani ini gimana sih akhirnya bisa jadi bagian ataupun inisiator dari MCI itu sendiri? Oke, setelah saya masuk Islam tahun 2013 kemudian saya cari komunitas. Kok kayaknya saya sendirian gitu. Pada waktu itu belum banyak, ada beberapa beberapa yang bikin pergerakan mu'alaf, cuman kita merasa kok nggak aktif. Terus kemana kami kalau harus ada masalah dengan keluarga, masalah dengan hidup, masalah dengan iman, masalah dengan ibadah. Akhirnya kita bikin acara kumpul, karena waktu itu masih mainnya Facebook zaman dulu. Yuk ketemuan yuk, gitu. Kita ketemu silaturahim. Akhirnya di 2014 itu ketemu, lalu kita bilang ayo kita bikin organisasi yang berbadan hukum. Karena kalau sekarang mu'alaf dipukulin, mu'alaf diapa-apain, kita nggak bisa lapor. Karena kita bukan siapa-siapa. Susah ya? Ya begitu ada badan hukum, kita bisa. Nah akhirnya saya ajak Stephen Indra, ajak teman-teman yang lain, ajak beberapa ustadz. Akhirnya kita bikin yayasan. Oh jadi awalnya ketemu sama Coach Stephen Indra Wibowo itu awalnya ya untuk membentuk ini gitu? Iya 2014. Mu'alaf Center Indonesia itu. Betul. Tapi tadi kan Kohani sempat bilang katanya dipukulin segala macam. Emang ada kejadian sama kayak gitu? Banyak. Dipukulin siapa nih maksudnya? Ya orang tuanya kalau nggak terima bisa pukulin, kakaknya pukulin, keluarganya lah pada umumnya. Atau suaminya. Yang paling baru terjadi dokter gigi di Subdin Kesehatan Jakarta Barat, orang yang masih kerja di situ, kepalanya jeduk-jedukin tembok, dipukulin. Karena dia jadi mu'alaf? Karena ketahuan punya mukena dan ada Al-Quran. Oh sampai segitunya. Ngaku lah dia masuk Islam, orangnya ada. Babak belur. Nah, akhirnya kita bawa, kita lapor polisi, kita visum, kita obatin. Kalau enggak kita nggak punya badan hukum, nggak bisa bergerak. Iya agak susah berat kan. Tapi Kohani sendiri sempat ngalamin hal-hal seperti itu atau enggak? Alhamdulillah sempat. Kok alhamdulillah? Karena kejoliman yang menimpa seseorang ketika dia masuk Islam itu indah.
Karena ketika siapapun dijolimi, Allah bilang nggak ada hijab antara dia dan aku dengan doanya. Oke. Di saat dijolimi itulah saat doa-doa Anda mustajab, makbul. Makbul banget di situ ya. Selama berapa lama Kohan itu mengalami hal seperti itu? Ya cukup lama ya, sampai 2 tahun lebih. Jadi dari 2013 awal masuk? Iya, banyak sih ya. Contohnya kita Islam itu mengenal birrul walidain. Betul. Walaupun orang tua kita bukan muslim, kita wajib menghormati dan berbakti kecuali dalam hal ketaatan kepada Rasul dan Allah. Lalu ibu saya contohnya, wah dimarah itu biasa. Wajar, orang tua marah itu nggak terima, wajar. Karena kok nggak sesuai dengan saya. Dengan birrul walidain hari ini yang membantu saya, mensupport saya, termasuk bidang dana, itu ibu saya yang belum muslim. Sampai saat ini? Iya. Bahkan dari benci nggak terima Islam, sekarang dia bantu saya. Orang tua saya, orang tua Felix Yao, orang tua Steven, semua bantu, mereka semua belum muslim. Oke. Dari nggak suka jadi suka. Nah, apa proses yang dilewatin kok sampai akhirnya dari tadinya nggak suka sampai suka tuh? Birrul walidain tentunya, doa tentunya, karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Hati mereka, hati raja-raja, Allah yang punya. Apalagi cuma hati orang tua kita, punya Allah. Tinggal dengan mereka tidak suka Islam itulah kesempatan untuk berdakwah. Ketika seseorang mau benci, contoh ada yang benci Habib Rizik, pramugari, kemarin malah masuk Islam. Kemarin pas jemput itu. Dulu saya nggak suka Habib Rizik, mana saya suka, saya Kristen. Terus taunya dari framing media yang lain, media yang ya bukan media kita pastinya, atau saya nggak nyebut medianya apa, tapi media yang nggak berimbang, fitnah. Kita kenal aja enggak kok bisa menjudge Habib begini, Habib begitu. Ketika sudah ketemu yang mempertemukan Ustaz Arifin Ilham, yarhamullah, oh ternyata orangnya baik, orangnya lembut, gitu, ramah. Beda ternyata. Padahal waktu itu dengan orang yang berbeda agama gitu ketemunya gitu kan. Nah jadi Islam seperti itu. Tunjukkanlah ketika kita sudah masuk Islam, Islam ini kesempurnaan akhlak. Akhlak manusia terbaik di dunia adalah Rasulullah SAW. Kalau benar kita pengen ikut Rasulullah SAW, kita perbaiki akhlak kita. Betul. Nah, sekarang lagi rame, kita revolusi akhlak. Revolusi akhlak gitu ya.